والصلاة والدعاء ثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققنا بحقائقها وعلى نيتي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أبويا محمد عدوي المالكي والأستاذ عبد الله والتقدون الحبيب علي بن سالم العيدروس وسيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم العيدروس والحبيب حسين بن صالح المهوارد وفضل بن عبد المجيد بن حجر وأصولهم وزوجاتهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Seperti biasa, terlebih dahulu mari kita lakukan nazar i'tikaf di masjid kita yang mulia ini, teriring harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari kita melaksanakan niat nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam kajian kita malam hari ini masih kita membicarakan tentang kesimpulan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat yang berfahamkan ahlu sunnah wal jamaah di dalam mentakzimkan
dan mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian yang lalu kita telah membahas kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai macam bentuk pengagungan dan takzim mereka, mulai dari mereka berebut akan dahak yang dikeluarkan dari lesan yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika mereka berebut air bekas wuduknya Kanjeng Nabi, sampai mereka berebut daripada rambut yang dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya adalah berangkatnya daripada bentuk pengagungan mereka. Sekaligus orang Jawa mengatakan ngalap barokah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin dahaknya Kanjeng Nabi ketika dikeluarkan dari lesan beliau kemudian diperebutkan oleh para sahabat dan kemudian diusap-usapkan di badan mereka? Jawabannya adalah, yang pertama, jangan menganggap dahaknya Kanjeng Nabi itu seperti dahak yang kita miliki. Karena jauh apa yang keluar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan yang berbentuk dahak, jangankan yang berupa dahak, maaf, keringatnya Kanjeng Nabi pun, peluhnya Kanjeng Nabi pun diperebutkan, bahkan dimasukkan dalam botol oleh Ummu Sulaim. Yang ini adalah dalam rangka untuk mengambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Ummu Sulaim bahwa keringatnya Kanjeng Nabi sungguh lebih harum daripada minyak misik pada waktu itu. Sehingga jangan kita menganggap bahwa dahak yang keluar dari Kanjeng Nabi itu adalah seperti dahak yang kita miliki. Hasya wa kalla, jauh sekali. Jangankan dahak, sesuatu yang maaf dari diri kita adalah merupakan hal yang najis, sesuatu yang kotor, darah, air kencing. Tapi jika keluar dari manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka itu ceritanya adalah lain, tidak sama dengan apa yang kita miliki. Dan insya Allah permasalahan-permasalahan seperti ini akan kita dapati di kemudian hari di dalam pembahasan kitab yang kita kaji bersama-sama, Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Walhasil, kesimpulannya dari yang kita baca pada pengajian yang lalu, bahwa apa yang kita baca dari pengagungan para sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ternyata bisa kita ambil dari dua permasalahan. Di dalam bahasa Arab, kembali kita berada masih di dalam halaman 103 alinea keempat, dan di dalam bahasa Indonesia kita berada di halaman 52 alinea kedua. Ini yang kita baca secara ringkas pada pengajian yang lalu, sebelum kita memasuki tahun baru dan sebelum kita itu memasuki hari Asyura. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan beberapa hari yang lalu kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhasil anna huna amrayni 'azimaini la budda min mulahadhatihima. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa ada dua persoalan besar yang harus dimengerti. Ahaduhuma wujubu ta'dhimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'i rutsbatihi an sairil khalqi. Pertama, kewajiban mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan derajat beliau di atas semua makhluk. Kewajiban bagi kita
sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama yang kita berada di dalam faham ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana kewajiban kita itu mengagungkan dan memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebab yang kita agungkan ini adalah berangkat dari mana bagaimana Allah mengagungkan beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat bagimu akan sebutanmu. Apa artinya? Para ulama ahli tafsir mengatakan aila udhkaru illa wa tudhkaru ma'i, tidak disebut namaku, artinya nama Allah, kecuali nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disebut bersama-sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengagungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana mungkin ada tuduhan orang-orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi adalah sesuatu yang syirik? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal. Allah sendiri mengagungkan Kanjeng Nabi, tidak disebutkan nama Allah la ilaha illallah, kecuali Allah akan menggandeng nama la ilaha illallah itu dengan Muhammadur Rasulullah. Ketika kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah syahadat kita ini tanpa disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita adzan asyhadu an la ilaha illallah, maka disambung dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, maka akan disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu seterusnya, tidak disebutkan nama Allah kecuali nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyatakan langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri, wa rafa'na laka dzikrak. Hanya orang-orang yang berpikiran sebelah mata saja yang mengatakan bahwa tidak boleh orang itu mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan bentuk pengagungan. Ini adalah faham orang-orang yang menyisihkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faham orang-orang Wahabi, dan orang-orang Wahabi itu sekarang tidak mau dikatakan Wahabi. Kami bukan Wahabi, kami adalah Salafi. Yo podo ae. Ya, yo Salafi, yo Wahabi, berarti sawa. Salafi sama Wahabi jadi satu. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat seperti itu. Para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama terdahulu sebelum munculnya faham Wahabi ini, mereka luar biasa di dalam mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Al-mahabbatu wa ta'zim, inilah yang dimiliki oleh kita orang-orang yang berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di satu sisi kita ini menanamkan rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi, tapi mahabbah itu makrunatun bit ta'zim, dibarengi dengan rasa pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kita lakukan, ini yang kita miliki, dan ini yang tidak dilakukan oleh mereka orang-orang yang berfahamkan Salafi atau Wahabi. Perlu Anda bedakan, bapak-bapak, ibu-ibu harus membedakan mana salaf, mana salafi. Ya, kalau salaf itu adalah mereka orang-orang yang berfahamkan dengan faham-fahamnya ulama-ulama salaf. Ya, itu salaf. Tapi kalau salafi lain lagi. Kalau salafi ini nama lain daripada orang-orang Wahabi. Mereka tidak mau dikatakan sebagai Wahabi, maka sekarang pakai nama dengan nama yang baru, yaitu salafi. Ya, tapi sampean jangan keliru lagi. Di Pasuruan itu ada pondoknya Kiai Hamid, itu namanya Salafiyah. Opo iki Salafi pisan, bukan, lain lagi. Ya, ini salaf yang kita miliki. Ya, di Bangil itu ada pondoknya Ustadz Khairon, namanya juga Salafiyah. Ojo diantem kromo, iki be Salafi Wahabi, bukan. Ya, ini Salafi ini pinter. Ketika mereka digeruduk, ketika mereka itu dituduh dengan faham Wahabi, mereka mengelak, maka mereka pakai nama Salafi. Ya, kami bukan Wahabi, kami ini Salafi. Ya, itu kalau ngaji nahwu sama dengan kana wa akhwatuha, coro Jawa ni padha ae. Ya, antara Salafi dengan Wahabi. Mereka tidak mau mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang kita miliki.
Makanya kita pertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah, faham ahlu sunnah wal jamaah, di dalam kita memuliakan, di dalam kita mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanpa kita mengagungkan kanjeng Nabi sudah mulia dan sudah agung karena sudah diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini adalah dalam bentuk kewajiban kita di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raf'i rutbatihi an sa'iril khalqi, dan meninggikan derajat beliau di atas semua makhluk. Tidak ada makhluk yang paling mulia seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani ifradur rububiyyah wa i'tiqadu anna Allah tabaraka wa ta'ala munfaridun bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi an jami'i khalqihi. Faman i'taqada fi makhluqin musharakatal bari subhanahu wa ta'ala fi syai'in min dzat faqad asyrak kal musyrikin alladziina kanu ya'taqiduna al-uluhiyyata lil asnam wa istihqaqaha al-ibadah. Wa man qassara bir rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabatihi faqad 'asa aw kafar. Yang kedua, mengesahkan Tuhan, mengesahkan Rabb, mengesahkan Allah, dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dari semua makhluknya, ya, dalam aspek zat, sifat, dan perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak sama dengan makhluknya. Di dalam apa saja, zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak sama dengan makhluknya. Karena keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah di dalam sifat-sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mukhalafatul hawadith, ya, ini akidah kita, ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, mukhalafatul hawadith. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Di dalam Al-Quran sering kita baca, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluknya, ya, sesuatu itu tidak sama dengan Allah dan Allah tidak sama dengan sesuatu. Ini akidah kita. Lain dengan akidahnya orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah at-tajsim. Bagaimana at-tajsim? Allah subhanahu wa ta'ala ketika di sepertiga malam yang terakhir turun di sama'ud dunia, langitnya dunia ini, di mana kanjeng Nabi bersabda, yanzilu rabbuna kulla sulusai al-lailil akhir. Allah itu turun di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kalau orang-orang Wahabi Salafi ini berfahamkan bahwa Allah turun seperti manusia yang turun, ya, kalau seperti manusia yang turun, zatnya yang turun, berarti ini adalah menyamakan Allah itu dengan manusia, dengan makhluk. Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu, dan sesuatu itu tidak sama dengan Allah. Kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Semua yang terlintas di dalam hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Ini akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Maka ketika dikatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, Allah turun di setiap sepertiga malam yang terakhir. Apanya yang turun? Kita ahlu sunnah wal jamaah beriktikad, berakidah, memahami dan berkeyakinan bahwa yang turun itu adalah rahmatnya. Rahmatnya Allah turun di setiap sepertiga malam yang terakhir. Ini akidah kita. Karena apa? Karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, ya. Kalau orang-orang Wahabi lain lagi, Allah menyamakan itu dengan makhluknya. Seperti saya turun dari kursiku ini, la ilaha illallah. Bagaimana mungkin dia itu disamakan? Orang-orang Wahabi menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Akidah kita adalah mukhalafatul hawadith. Allah itu berselisih, tidak sama dengan makhluknya, seperti yang difirmankan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Sehingga ketika dikatakan yanzilu rabbuna, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, maka yang dimaksud di sini adalah rahmatnya yang turun di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, sambil mengatakan,
Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di saat-saat seperti ini orang yang minta ampun kepada aku, pasti akan aku ampuni. Jam berapa ini? Jam 2, jam setengah 3, jam 3, sampai kapan? Sampai datangnya waktu subuh. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah orang yang minta ampun kepada aku, pasti aku akan ampuni dia. Wa hal min sa'ilin fa'utiyalah. Apakah ada orang yang minta-minta, saat ini aku akan berikan permintaannya. Ini yang dinamakan dengan awqat al-mustajabah, waktu-waktu yang sangat mustajab, kesempatan kita saat itu. Wa hal min dhi hajatin fa'aqdiya hajatah. Apakah ada orang yang mempunyai hajat saat ini, aku akan berikan hajatnya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hal kadza wa hal kadza ila ayatlu al fajr. Apakah ada? Apakah ada? Kita ini ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Apakah ada? Sampai datangnya waktu subuh. Ini waktu yang sangat mustajab. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah rahmatnya Allah yang turun. Ya, orang-orang Salafi Wahabi tidak, yang turun ya Allah itu yang turun. Seperti saya turun dari kursiku ini. Kok ngelamak teman menyamakan Gusti Allah dengan manusia? Ini kurang ajar betul orang seperti ini. Ya. Tapi inilah akidah mereka. Kita buka supaya kita itu melek bahwa akidah daripada orang-orang Salafi Wahabi itu adalah at-tajsim, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Padahal Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan makhluknya pun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang meyakini adanya kesamaan makhluk dengan Allah dalam aspek ini, maka ia telah menyekutukan Allah. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqad asyrak, sungguh dia menyekutukan Allah. Sebagaimana kaum musyrikin yang meyakini ketuhanan dan penyembahan terhadap berhala. Orang-orang musyrik menyembah berhala dalam rangka apa? Dalam rangka dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berhala itu. Dan siapapun yang merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kedudukan semestinya, maka ia berdosa. Barang siapa yang merendahkan Kanjeng Nabi dengan kedudukan semestinya, tidak diangkat derajat Kanjeng Nabi, maka sungguh ia berdosa. Bahkan bisa menjadikan dirinya itu menjadi kafir. Coba bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika berdiri di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah haji yang baru pulang, mereka berdiri di hadapan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan haji-haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita satu saat akan berdiri di hadapan makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang berdiri di hadapan makam Nabi, dengan khusyuknya mereka berdoa, dengan khusyuknya mereka baca salam kepada Kanjeng Nabi. Itu orang-orang yang jaga di depan makamnya Kanjeng Nabi, Wahabi itu melarang. Apa ini? Ini sudah menjadi tanah. Ya, ini sudah menjadi tanah ini. Ada apa kalian begitu? Ada apa kalian berdoa? Berdoa itu ngadep kiblat. Ya, berdoa itu ngadep kiblat, bukan ngadep kepada makam ini katanya. Ini tanah ini sudah. La ilaha illallah, menyamakan Kanjeng Nabi dengan ya makam dengan mayit dirinya. Kalau Kanjeng Nabi lain, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, aktsiru sholata 'alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar. Berbanyak kalian membaca sholawat kepada aku di malam Jumat dan hari Jumat. Rasulullah mengajarkan kita berbanyak baca sholawat malam Jumat dan hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun ilayya. Sesungguhnya solawat-solawat kalian itu disodorkan oleh Allah kepada aku. Kenapa kok harus malam Jumat? Kenapa hari Jumat? Ini hari yang khusus, malam yang khusus.
Hari-hari yang lain kita tetap dianjurkan, tapi khusus untuk malam Jumat dan hari Jumat kita tetap dianjurkan. Anjuran itu semakin ditingkatkan. Bahkan disebutkan dalam kitabnya Imam As-Suyuti, barang siapa yang baca salawat 1000 kali di setiap malam Jumat, lam yamut hatta yara manzilatahu fil jannah, orang itu tidak akan meninggal dunia sampai sebelum meninggal dunia Allah akan tampakkan tempatnya orang ini di surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum meninggal dunia ditampakkan dulu tempatnya, ini tempatmu, surga. Akhirnya orang ini ada syauq, ada rasa rindu kepada Allah, ada rasa rindu kepingin cepat-cepat ketemu dengan Allah, karena tempatnya sudah disiapkan dulu oleh Allah dan ditampakkan kepada orang ini. Bagi siapa? Orang yang baca sholawat setiap malam Jumat 1000 kali. Ya, kalau 1000-nya itu enteng, singaput itu setiapnya. Kalau 1000 gampang, kita baca sholawat 1000 gampang, tapi kalau setiap, nah ini berarti harus istiqomah. Nah istiqomah ini yang bikin berat ini. Ya, istiqomahnya yang berat. Kalau 1000-nya gampang, kita baca sholawat 1000 sebentar saja sudah selesai. Tapi istiqomahnya ini yang berat. Barang siapa yang baca sholawat 1000 kali di setiap malam Jumat, orang ini tidak akan meninggal dunia sampai Allah akan menampakkan tempatnya orang ini di surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Ya, alangkah nikmatnya sebelum meninggal dunia Allah sudah tampakkan, ini loh rumahmu. Ya, begitu ditampakkan rumah kita di surga, rumah di dunia itu kan apa-apa nih. Ya, apa yang kita tinggalkan wis gak direken, sudah tidak ngurus, sudah tidak kepikiran. Kenapa? Karena sudah ditampakkan oleh Allah, sehingga pada saat itu ada timbul rasa rindu kita kepada Allah. Makanya dia langsung cepat-cepat berharap supaya meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu ada 3 macam bagian. Ya, orang yang kepingin mati itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama karena dia betul-betul rindu kepingin ketemu dengan Gusti Allah. Ini yang paling top. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini, amin ya rabbal alamin. Tapi meni-meni ayo aja saiki. Kalau sekarang kita masih kepingin ngaji dulu, kita kepingin nambah pahala dulu, kita kepingin nambahi ganjaran dahulu, ya. Yang kedua, orang kepingin meninggal dunia karena dia lari daripada takdirnya Allah. Sumpek, ya. Salawis awake loro-loron, utangnya akeh pisan. Wah, akhirnya dia doa, ya Allah matikan aku ya Allah. Ya, ini keliru ini. Tidak boleh, ini namanya orang yang putus asa. Tidak boleh orang itu putus asa. Bagaimanapun juga sumpah kita, bagaimanapun juga kita itu susah kita, tetap Allah masih akan berikan jalan keluar. Maka tidak boleh kita putus asa. Ada orang sumpah, susah, sedih. Akhirnya orang ini ditanya sama Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama ahli tasawuf. Dia tanya, ya fulan, wahai orang yang sumpah, saya tanya kepada engkau 3 perkara, tolong dijawab. Oh iya, yang pertama, jawaban, hal naqasa, hal yajri fi hadzal kaun syai'un la yuriduhu Allah. Apakah terjadi di permukaan bumi ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Dia jawab, tidak. Berarti apapun yang terjadi pada kamu dan pada saya ini sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak ada sesuatu di permukaan bumi ini berjalan tanpa kehendaknya Allah. Yang kedua, saya tanya, hal yang kusu min rizkika syai'un qad katabahu Allahu lak. Apakah berkurang rizki kepadamu padahal rizki itu sudah ditentukan, sudah ditulis oleh Allah untuk kamu? Apakah berkurang? Qala la, tidak. Tidak mungkin berkurang karena ini sudah ditentukan oleh Allah untuk saya. Yang terakhir, hal naqasa min umrika lahdatan qad katabahu Allahu alaik. Apakah berkurang umurmu dari yang sudah ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah untuk kamu? Dia bilang tidak. Terus kalau tidak, kenapa kamu sumpek? Kenapa kamu susah? Bisa diterima nggih? Paham nggih? Nah, makanya sesuatu yang ada dan yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang itu minta kepada Allah, ya Allah matikan aku, kalau dia itu putus asa, ini tidak boleh. Karena tidak ada sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang nomor 3, dia berharap cepat mati, meninggal dunia karena dia tidak tahu kehidupan setelah kehidupan alam dunia. Dianggapnya kalau sudah
selesai di kehidupan alam dunia, selesai prei, ya tidak ada lagi. Keliru, karena kita ini di dunia ini cuman untuk mengantarkan kita menggapai kehidupan yang ada di alam akhirat, di alam barzakh, dan alam barzakh kemudian alam akhirat, ya. Dan alam dunia ini adalah alam yang paling pendek kita alami. Kalau orang Jawa bilang nunut ngombe, ya artinya cuman sebentar. Dan ini ditafsirkan ambek wong sing teler-teler krono nunut ngombe teler dok penggawean, ya. Ini tafsirannya orang-orang yang keblinger ini. Maksudnya nunut ngombe itu kita kan cuman sebentar hidup di dunia, dan hidup di dunia yang sebentar ini yang menentukan kita itu bahagia atau tidak di kehidupan alam barzakh, alam kubur kita. Alam kubur kita menentukan apakah kita itu termasuk orang yang beruntung di alam akhirat kita. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jafihi sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju fihi sahibuhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kuburan adalah merupakan perkampungan pertama dari perkampungan akhirat. Rasul mengatakan perkampungan pertama, bukan tempat peristirahatan yang terakhir, seperti yang banyak dikatakan orang, mari kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kok enak, ya. Rasul tidak mengatakan terakhir, tapi pertama. Dan ini yang menentukan kehidupan kita setelah di kehidupan alam barzakh. Kehidupan akhirat ditentukan dengan kehidupan alam kubur kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada para sahabat, perbanyak kalian baca salawat malam Jumat dan hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wa kaifa tu'radu ilaika wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat-salawat kami ini disodorkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, padahal engkau sudah menjadi tanah. Qala innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah yang tidak akan habis-habis atau yang tetap dimuliakan jasadnya di alam kubur itu adalah satu, para nabi dan para rasul, dua, para ulama, dan yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Tentu ulama yang dimaksud di sini adalah ulamaun rabbani. Kita orang biasa bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Ketika kita katakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpakaian baru kemudian pakaian yang lama disodakohkan, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah hayyan wa mayyitan, ketika dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup dan ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Okay? Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki, barang siapa yang merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang semestinya, maka ia berdosa atau bahkan bisa menjadikannya kafir. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup dan ketika kita meninggal dunia. Di saat kita sudah masuk ke alam kubur, senantiasa iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan mudah-mudahan apabila ada di antara kita punya hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara keluarga kita sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan sehat walafiat dan istiqomah. Pada akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita semuanya, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya dunya wa din wa malana rabbana siwaka ya hasbana أسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود ولي يقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب حينا شاكرين
المسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا بنى الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل اللهم يا مولانا بسر أسرار ونور الفاتحة.